Halo guys, kembali lagi bersama aku. Jadi di video kali ini aku mau berbagi tips dengan kalian yang di rumah bagi para penonton aku, yaitu tips bagaimana cara berbicara di depan orang ramai. Nah, bagi kalian yang hobi MC atau hobi jadi pembawa acara, kalian wajib nonton video ini. Nah, aku buat video ini karena aku juga hobi kayak bawa acara gitu, kayak MC gitu kan. Nah, jadi sebelum kalian nonton, kalian wajib subscribe, like, comment, dan share. Oke, langsung aja. Di dalam membawa acara itu, kalian harus menguasai 3 tips. Yang pertama, yaitu kalian harus percaya diri. Karena jika kalian membawa acara, kalau kalian tidak percaya diri, kalau kalian tidak punya mental yang kuat, kalian tidak bisa berdiri di depan orang ramai. Contohnya acara perpisahan, wedding, pembawa acara party, pembawa acara rapat. Kalau kalian tidak memiliki mental atau percaya diri yang tinggi, kalian tidak akan bisa membawa suatu acara itu. Contohnya, kalian membawa acara rapat. Kalau misalnya kalian membawa acara rapat, tapi kalian nggak berani berdiri di salah satu orang-orang yang banyak mengikuti rapat, kalian juga tidak akan bisa memimpin suatu acara itu. Jadi kunci pertama untuk jadi pembawa acara atau MC, kalian harus percaya diri. Ingat, percaya diri itu bisa timbul kalau kalian terbiasa berbicara di depan orang ramai. Nah, aku juga sering MC, juga sering membawa pembuka acara. Pertama sih aku juga malu gitu kan. Pertama kali aku nge-MC itu yang besar gitu ya. Aku MC di perpisahan kakak kelas aku di tahun 2017. Tapi sebelumnya aku juga udah pernah nge-MC, tapi nge-MC untuk acara ultah kawan-kawan aku. Nah, jadi yang pertama itu aku memang benar-benar besar gitu, maksudnya ramai orang itu di acara perpisahan kakak kelas aku tahun 2017. Jadi aku pertama kali belajar itu melihat di kaca. Aku berbicara di kaca, gerak-gerik aku, mimik aku, intonasi aku, habis itu langkah aku, itu aku belajar semua di depan kaca. Karena kita tuh kayak, oh ini loh cerminan kita kalau kita di panggung gitu kan. Apa orang bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Akhirnya aku dipakai juga gitu. Di kelas 2, aku kelas 2, kakak kelas yang dalam kan kelas 2, ada kelas 3. Jadi pas dia perpis, aku juga ikut gitu. Aku jadi MC dan itu merupakan hal yang menurut aku cukup luar biasa. Karena tidak semua orang bisa atau percaya diri berbicara di depan orang ramai. Jadi tips yang pertama itu kalian harus percaya diri. Yang kedua, kalian harus mempunyai konsep. Konsep dalam artian kalian harus mempunyai konsepnya tuh gimana gitu. Sesuai nggak dengan konsep yang dalam diri kalian dengan konsep yang orang butuhkan gitu. Kalau misalnya orang membutuhkan konsep, kita kasih konsep kita. Tapi kalau misalnya orang nggak butuhkan konsep kita yang harus mengikuti konsep yang diberikan mereka. Nah, aku itu konsepnya tidak bisa yang namanya dicatat gitu. Jadi kalau misalnya orang pakai aku untuk MC atau pembawa acara, pasti aku bilang udah bilang aja apa aja susunan konsep-konsepnya, nanti biar aku sesuaikan dengan konsep aku. Karena aku orangnya nggak bisa ditulis, malahan lupa gitu loh. Karena kan ada orang yang modelnya kalau catat lupa, kalau ada yang spontan nggak bisa gitu. Nah aku tipenya itu spontan, nggak bisa dicatat, malahan nanti nggak sesuai konsep gitu kan. Jadi kalian harus mempunyai konsep, di mana konsep itu memang udah ada di dalam pikiran kalian, udah ada di dalam kepala kalian, dan itu kalau bisa harus terbiasa gitu. Karena membawa acara di depan orang ramai itu kalau tidak biasa tidak akan bisa, karena berbicara di depan orang ramai itu tidak gampang bagi orang tidak mempunyai percaya diri yang tinggi. Nah, tips yang ketiga, kalian harus bisa menyesuaikan dengan audiens. Gini, kalau misalnya kalian udah 2 konsep terlaksanaan nih, yang pertama percaya diri, kalian udah percaya diri nih, terus kalian udah punya konsep,
Tapi kalau kalian tidak bisa menyesuaikan dengan audiens, dalam arti kalian tidak bisa menyesuaikan suasana atau keadaan saat itu, kalian tidak akan bisa membawa acara. Kenapa? Karena membawa acara itu lebih bagus harus ada timbal balik. Maksudnya gini, misalnya kalian bertanya, kalian membuka suatu acara gitu kan. Kalau audiensnya tidak ada respon, kalian pasti oh my god, garing gimana nih gitu kan. Jadi intinya tuh kalian harus bisa menyesuaikan. Misalnya kalian bawa acara ulang tahun anak-anak. Nah, anak-anak itu kan ceria gitu kan, have fun orangnya, suka main-main. Jangan pula kalian bawa MC-nya MC formal atau MC mau rapat. Kalian tidak akan bisa menimbulkan timbal balik gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak, ya kalian harus bisa ya have fun gitu. Selayaknya kalian itu kayak emaknya dari anak-anak, tapi kalian bisa menyesuaikan dengan tingkah laku anak-anak gitu. Atau menciptakan suatu permainan supaya anak-anak itu bisa tertarik dengan kalian. Nah, itu untuk yang tips jadi MC untuk anak-anak. Nah, kalau misalnya kalian jadi MC suatu acara, misalnya party teman kalian atau wedding atau perpisahan yang tadi aku bilang, kalian tuh harus bisa juga menyesuaikan dengan audiens. Nah, misalnya nih kan pagi orang kalau pesta kan alah nggak pentingnya pembukaan itu katanya kan, pentingnya kan pasti acara inti gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian yang bawa acara itu, usahakan kalian harus bisa menimbulkan yang namanya timbal balik antara audiens dengan pembawa acara ini, supaya acara ini nyambung gitu antara audiens dengan si pembawa. Misalnya kalian punya slogan atau punya itu pantun atau apa gitu yang bisa membuat kalian ada timbal balik gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian bawa acaranya itu di siang hari, nah itu kan siang, habis itu jam makan, orang pada sibuk, pasti nggak fokus gitu kan. Biasanya sih kalau siang itu kan acaranya non formal, tapi kalau acara non formal ini kan nggak nyambung juga kalau misalnya kita nggak ngikutin gitu kan. Nah, di sini acara non formal itu kan enjoy, santai. Nah, usahain kalian di sini juga santai, nggak usah terlalu formal atau tidak usah terlalu non formal. Jadi biasa aja gitu, kayak ya enjoy lah gitu. Jadi segala acara itu tergantung kitanya gitu, berjalan lancar itu tergantung kitanya. Nah, kalau misalnya sore, kalian bawa acara itu sore, sumpah itu kalau menurut aku ya, kalau kita membawa acara itu sore hari lebih susah daripada pagi hari. Karena kalau sore hari ini udah fokus mau pulang gitu, capek lah dari pagi, apalagi acaranya udah pagi gitu kan, capek, lama kali sih habisnya acaranya. Apalagi pas acara penutupan itu, sumpah itu demi apa pasti orang banyak yang kosong atau banyak yang pulang. Jadi, nah disinilah kalian harus menciptakan suatu hal yang bisa membuat orang itu terfokus lagi kepada yang pembawa acara. Nah, kalau misalnya kalian udah fokus nih, tapi audiensnya tetap aja nggak mau denger gitu kan, nggak mau fokus, atau kalian membuat sebuah lelucon atau yang menarik atau yang bisa membuat orang itu langsung apa sih MC tuh di atas ngapain tuh katanya. Nah, jadi buat suatu hal yang baru yang bisa membuat respon timbal balik. Nah, aku mau berbagi cerita nih. Jadi aku dulu gak pernah yang namanya berani untuk berbicara di depan orang ramai. Jadi aku pertama kali berbicara di depan orang ramai itu waktu aku TK aku udah jatuh, terus aku nyanyi. Itu bareng aku berpartner gitu kan, bareng partner aku. Nah, dari sinilah aku mulai berani untuk berbicara depan orang ramai. Ya, aku akui aku itu orangnya gak ada malu gitu. Maksudnya selagi aku bisa, kenapa aku enggak gitu kan.
apalagi kan orang percaya diri itu kan jarang gitu. Banyak orang yang memiliki potensi tapi dia kurang percaya diri untuk menyalurkan potensinya. Jadi ini kesempatan kalian yang memiliki percaya dirinya yang tinggi supaya kalian bisa mengeksplor, mengeluarkan bakat kalian yang terpendam gitu. Karena percuma kalau kalian punya bakat yang banyak, potensi yang besar, tapi kalau kalian nggak percaya diri, kalian tidak akan bisa. Jadi buat kalian yang di rumah, percaya dirilah dengan diri kalian. Percaya diri itu harus. Kalau menurut aku percaya diri itu harus. Ya kuncinya semua itu di diri kita. Kalau kita tidak percaya dengan diri kita, kita tidak akan bisa melakukan suatu hal. Jadi ingat kembali, untuk berbicara di depan orang ramai itu mempunyai 3 tips atau membawa acara. Yang pertama, kalian harus percaya diri. Yang kedua, kalian harus memiliki konsep. Yang ketiga, kalian harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekitar Anda, terutama dengan audiens Anda jika audiens Anda itu ramai. Jadi, buat kalian yang ingin potensi kalian keluar atau dari bakat dari diri kalian itu muncul, tersalurkan, kalian harus menguatkan yang namanya percaya diri mental kalian supaya kalian tuh berani untuk menghadapi ke depannya, supaya kalian berani untuk mengeksplor lagi yang namanya potensi diri kalian. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share. Kemudian jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.